menjelaskan mengenai penerapan FSA pada vending mesin minuman. Pada bagian pendahuluan, latar belakang, teori otomata adalah studi tentang peralatan atau mesin komputasi abstrak yang dapat didefinisikan secara matematis. Tahun 1930-an, Alan Turing telah mempelajari mesin abstrak yang memiliki kemampuan seperti komputer sekarang. Mesin abstrak merupakan model teoritis dari perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan dalam teori otomata. Tipe paling sederhana dari mesin abstrak adalah finite automaton atau finite state machine. Prinsip yang mendasari mesin ini adalah sistem pada setiap saat dalam salah satu dari sejumlah state berhingga dan bergerak di antara state-state tersebut dalam merespons sinyal input individual. Contoh dari penerapan FSA adalah pada vending mesin. Vending mesin merupakan suatu alat atau mesin yang menjual barang secara otomatis. Vending mesin tidak membutuhkan tenaga operator untuk menjual barang. Konsumen dapat memilih sendiri barang yang diinginkan. Contoh yang sudah banyak beredar adalah vending mesin, sebuah mesin penjual minuman. Rumusan masalah yang akan dibahas yang pertama adalah penerapan FSA pada vending mesin termasuk cara kerja FSA. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan FSA. Bagian pembahasan penerapan FSA pada vending mesin. Dalam penerapan FSA pada vending mesin, setiap keadaan yang terjadi pada mesin tersebut dapat diwakili oleh state pada FSA. Setiap transisi dari suatu keadaan ke keadaan lainnya dapat diwakili oleh arus pada FSA yang di-trigger oleh input yang diterima oleh mesin. Misalnya, jika pelanggan memasukkan uang ke dalam vending mesin, maka transisi dari keadaan menunggu uang ke keadaan uang terdeteksi dapat diwakili oleh arus FSA yang di-trigger oleh input uang diterima. Kemudian, jika pelanggan memilih produk yang akan dibeli, maka transisi dari keadaan uang terdeteksi ke keadaan produk terpilih dapat diwakili oleh arus pada FSA yang di-trigger oleh input produk terpilih. Pada vending mesin, input yang digunakan berupa uang kertas Rp10.000, Rp20.000, dan Rp50.000, dan outputnya adalah 6 macam minuman yang dengan berbagai rasa seharga Rp10.000. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka didapat diagram state seperti berikut. Ini adalah diagram state-nya dengan pendefinisian tuple yang didefinisikan dengan 6 tuple seperti berikut, di mana himpunan state-nya adalah Q0, Q1, Q2, dan Q3. Kemudian himpunan simbol inputnya adalah A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, F kecil, M, N, P, dan K kecil. Kemudian state awalnya adalah Q0, dan himpunan simbol outputnya adalah A besar, B besar, C besar, D besar, E besar, F besar, dan O. Dengan keterangan seperti berikut. Pada diagram state ini terdapat 11 input, yaitu A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, F kecil, K. Kemudian ada M, ada N, dan ada P. Kemudian ada A besar, B besar, C besar, D besar, E besar, F besar, dan O. Kemudian ada L. Nah, pada diagram transisi tersebut menggambarkan spesifikasi proses yang terdapat pada vending mesin minuman yang menerapkan konsep FSA. Mesin akan mengikuti pola alur dari proses transaksi penjualan minuman sesuai dengan pilihan rasa yang tersedia. Selanjutnya, dilakukan proses mengeluarkan minuman sesuai dengan bahasa yang dibaca. Ini merupakan diagram yang menggambarkan cara kerja vending mesin.
Cara kerja vending machine yaitu pengguna memasukkan uang dengan cara drag drop, lalu aplikasi akan membaca nilai uang yang dimasukkan, kemudian pengguna memilih minuman yang diinginkan. Stok uang kembalian hanya untuk menguji sistem jika uang kembalian habis. Jika pengguna memasukkan uang Rp20.000 lalu memilih minuman seharga Rp10.000, maka mesin akan mengeluarkan minuman tersebut dan kembalian berupa satu lembar uang nominal Rp10.000 serta stok minuman tersebut berkurang satu. Stok uang kembalian Rp10.000 berkurang satu dan stok uang kembalian Rp20.000 bertambah satu. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan FSA. Kelebihannya yang pertama yaitu dapat mengelola proses pembelian yang terjadi pada vending machine secara otomatis sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Yang kedua, dapat membantu dalam menganalisis dan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi pada vending machine. Yang ketiga, implementasinya mudah karena hanya memerlukan sejumlah state dan arus yang ditentukan sesuai dengan alur proses pembelian. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, tidak mampu mengelola proses yang memiliki jumlah state yang tidak terbatas. Yang kedua, tidak mampu mengelola proses yang memerlukan pemrosesan data yang kompleks. Yang ketiga, biasanya hanya mampu mengelola proses yang memiliki alur yang sudah ditentukan dengan pasti, sehingga tidak mampu menangani kemungkinan-kemungkinan